Oke, selamat datang kembali di Bitter Talk, Bitter Way to Make You Better, barengan sama saya Danis Kirana. Dan kali ini ada yang spesial karena ada seseorang di samping saya yang udah datang. Hai, apa kabar Marisa? Hai Mbak Dani. Aduh, sarangnya. Marisa Fortunata. Aku manggilnya Ica aja boleh gak sih? Apa kabar? Kayak baru kenal. Iya, makanya ini ibaratnya kayak iya loh, kita setahun loh gak ketemu. Keren banget setahun gak ketemu, tapi sekarang kalau misalnya ngelihat Ica, aku panggilnya Ica aja ya, Marisa Fortunata Ica. Ini sekarang sudah tampil di depan mata dan happy banget rasanya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Dani sehat? Iya, aku sehat. Kamu stay di sini aja, stay di Malang aja atau masih keliling-keliling? Sejauh ini masih di sini aja. Oke. Iya bener ya, dia di depan mata kita gitu kan. Oke, Ica, kamu kesibukannya apa sekarang? Sekarang masih berkutat sama F&B tetap. Siap, oke. Ini sekedar perkenalan aja. Jadi Marisa Fortunata atau Ica ini adalah founder dari Balai Kopi Malang. Dan dia adalah marketing manager di Hill House Batu ya. Wah, luar biasa. Ini double gitu ceritanya. Iya, double degree. Double degree ya, double kegiatan gitu. Oke, ini sebelum aku akan ngobrol banyak sama Ica, aku akan ada beberapa games. Jadi gampang banget gamesnya, kamu tinggal jawab cepet aja. Takut jadi. Ini emang sengaja bikin orang deg-degan gitu. Semoga ntar ada backsound deng. Oke, jawab cepet ya Ica. Ini aku ada. Cuma milih atau apa? Jawab cepet. Nggak boleh intip. Okay. Ini pertanyaannya di sini soalnya. Oke, Ica, siapa tokoh atau sosok favoritmu sejak kecil? Father. Oke. Siap. Apa hobimu? Nyanyi. Wow. Oke, nanti akan ada pertanyaan itu. Kamu bakal ngefans sama orang yang kayak gimana? Yang tahu apa visi misi hidupnya. Wow. Ini kode loh ya, kode. Oke, aku pengen tahu cita-citamu pas kecil apa, Cak? Pas kecil pramugari. Jauh banget. Oke. Terus pertanyaan terakhir, pilih salah satu aja. Bisnis F&B atau nyanyi? Bisnis F&B. Oke. Yeay, udah selesai pertanyaannya. Udah cukup bikin Ica tegang ternyata. Ica. Oke, ini sekalian nyambung di pertanyaan terakhir. Kamu kan akhirnya memilih, iya Ica ini adalah kalau menurut aku sebenarnya cocok juga gitu menjadi seorang penyanyi gitu kan. Kamu kembarannya Monita Tahalea kan? Enggak gitu. Monita Tahalea yang kembarin si Ica. Bener. Ica, kamu sejak kapan memulai bisnis F&B? Sejak 3 tahun lalu. Kalau aku mulai sendiri. Mulai sendiri 2 tahun lalu. Oke, nah yang 3 tahun lalu berarti itu apa? Menjalankan ya. Menjalankan sambil belajar. Siap. Itu pas masih kuliah atau pas sudah selesai kuliah? Masih kuliah. Wow. Lagi skripsi ya waktu itu. Jadi kan udah nggak terlalu banyak kegiatan. Padahal skripsi itu cukup menguras tenaga dan pikiran. Justru karena itu ya. gitu. Bosan kayak nggak selesai skripsinya. Akhirnya milih ya untuk menjalankan. Oke, boleh diceritain nggak sih kenapa sih Ica kok memutuskan untuk masuk atau terjun di dunia bisnis F&B? Kalau kenapa F&B-nya sih karena memang dari kecil familiar dengan F&B, dari latar belakang pekerjaan orang tua juga. Terus kebetulan waktu itu keluarga juga ada bisnis F&B. Terus pas kuliah itu ya karena skripsi nggak selesai itu tadi, tapi juga udah nggak enak kan, mau minta duit orang tua udah nggak enak. Jadi ya udah gimana kalau aku ikut kerja sekalian belajar kayak gitu. Oke, berarti untuk yang pertama itu ibaratnya kayak menjalankan ya, bukan bisnis Ica sendiri ya? Atau gimana itu? Aku nggak mau klaim bisnis aku sendiri sih, maksudnya ya itu bisnis bersama karena punya keluarga kan. Gitu. Oke. Cuman dari situ aku belajar benar-benar dari bawah karena harus tahu segala aspek kan. Jadi kayak ikut ke kitchen, ikut ke bar, ikut ke server kayak gitu. Baru kayak ikut ke admin, marketing biar ke semuanya tuh. Jadi semuanya ya, operasional semuanya ya? Iya, cuman maksudnya kan kasih jangka waktu berapa lama biar ngerti aja gitu. Oke. Itu memang gimana ya, kalau orang kan ketika mau memulai suatu usaha itu kan ada sesuatu hal yang memang dia suka. Kamu memang suka di situ? Aku memang suka hospitality, aku suka orang itu datang makan terus mereka happy pulang kayak gitu.
Wow, itu mulai dari kapan, Cak? Kamu suka kan dari mengamati berarti kan, mengamati akhirnya kamu suka atau memang dari awal aku suka makan di sini sehingga pas dilayanin aku suatu saat atau seperti apa pas kecil kayak Gimana atau ya, apa terbentuk gitu? dari kecil mungkin ya, karena dari basic orang tua itu tadi mungkin mereka concern ke kayak gitu juga akhirnya kan kalau makan, kalau kita makan di suatu tempat kayak aku juga jadi merhatiin gitu, oh ini pelayanannya bagus gitu-gitu. Termasuk kayak mungkin kalau ke hotel biasanya kan pay attention sama hospitality-nya kayak gitu juga. Wow, nice ya. Jadi memang Ica ini udah terpanggil untuk terjun di dunia ini gitu. Mungkin ya. Mungkin. Cuman kalau boleh ditanya, apakah kedepannya kamu akan tetap ada di bidang yang sama gitu, Cak? Belum tahu. Aku orangnya go with the flow aja. Karena basicku juga sebenarnya kalau kuliahnya kan komunikasi. Jadi aku nggak bilang aku akan selamanya di F&B. Cuman kalau dunia F&B aku udah pasti suka. Ya kalau takdir nanti ngarahin ke jalan lain nih, who knows. Oke, tapi biasa satu lini ya, bisnis juga ya, ataupun di komunikasinya. Oke, Ica, kalau boleh tahu pada saat kan 3 tahun yang lalu menjalankan, kemudian akhirnya kamu memutuskan untuk menjalankan bisnis sendiri akhirnya, your own business. Itu gimana ceritanya, Ca? Karena dari itu kan yang pertama aku belajar franchise ya. Enaknya sih ya kita udah tinggal jalanin sistem. Brandingnya udah kebentuk. Cuman ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol sendiri. Kayak apapun keputusannya itu harus ngikuti dari pusat. Terus when things get hard ya kita butuh strategi apa tetap harus nunggu keputusan dari pusat. Di situ ya I found out kalau kayaknya kalau punya brand sendiri kita bisa lebih fleksibel untuk keputusannya. Terus untuk controllingnya, terus nggak bayar fee ke pusat. Itu dia keputusannya ya. Itu alasan-alasan kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk usaha sendiri gitu. Ya. Core-nya tetap sama ya, F&B juga? F&B juga, cuman kan dari apa yang didapat itu bisa kita twist lagi, jadi dikasih inovasi apa gitu. Wow, ini menarik banget karena meskipun dia akhirnya move, tapi tetap di lini yang sama. Cuman saya juga penasaran nih, gimana cerita Ica selanjutnya. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, kita balik lagi dan saya akan lanjutan pertanyaan yang sebenarnya udah ngumpul dari lama sih pas lagi bikin pertanyaan ini juga pengen aku tanyain sama Ica gitu. Kan tadi aku sempat tanya nih, Ica, kenapa kok tetap di F&B gitu. Nah, alasanmu apa sih kok masih tetap lanjut di sini? Apakah setahun yang kemarin aku masih belum puas nih, aku mau lanjut aja deh bikinnya di F&B atau memang karena suka di situ juga gitu? Selain karena suka di F&B, karena ngertinya itu, maksudnya gini, aku takut ketika nanti belok ke bisnis yang lain terus kan harus mulai lagi dong, pasti ada gagal-gagalnya lagi dong. Sama sih F&B juga tetap masih ada gagal-gagalnya, cuman kan yang kemarin dipelajarin dalam jangka waktu seberapa lama itu kan menurutku dilanjutin dulu deh gitu. Dan akhirnya masuknya core-nya di kopi ya? Atau sebenarnya F&B atau kayak gimana sih? General sih sebenarnya kafenya, cuman memang namanya membawa kopi kan dulu niatnya namanya gitu kan ya. Mulai kopi gitu. Karena dulu niatnya memang gitu saat kopi-kopi di Malang belum seramai sekarang ya. Akhirnya ya setelah banyak banget kopian di Malang, ya udah aku generasi jadi kafe sih. Maksudnya nggak spesifik kopi aja gitu. Itu marketnya teman-teman muda atau awalnya bapak-bapak sih boleh anak-anak masuk? muda karena gitu? Kan itu di daerah kos-kosan. Tapi lama-lama kadang aku perhatiin ada orang-orang worker juga gitu yang datang. Jadi ya udah kita bikin aja marketnya bisa ke semua gitu. Tapi akhirnya awalnya memang mahasiswa gitu ya? Awalnya mahasiswa karena lokasinya. Karena lokasi, terus makin kesini ternyata para pekerja macam saya ini membutuhkan kopi gitu, membutuhkan nongkrong. Karena kan kayak terbentuk ininya ya daerah sini tuh, mungkin yang isinya mahasiswa semua yang kayak kita tahu kan. Terus untuk pekerja itu kan nggak sebanyak
tempat-tempat yang tempat nongkrongnya mahasiswa. Yes. Jadi ya why not sebetulnya gitu. Oke, ini akhirnya kamu pas mulai handle semuanya lagi dong, mulai dari entah ini mungkin kalau agak bahasanya agak kurang pas, operasional iya benar, marketing juga iya gitu. Aku boleh tanya nggak sih, Cak, kamu nggak pusing? Pusing, tapi kalau kita seneng ngejalaninnya kan pusingnya nggak kerasa. Oke, tapi memang kamu handle semuanya ya? Untuk konsep Handle apa gitu-gitu? semua, tapi kan ada tim juga yang bantu. Nggak mungkin aku tanganku cuma 2, kakiku cuma 2, nggak bisa lah. Tetap di balik itu tetap ada timnya yang bantu. Oke, kalau misalnya boleh tahu nih, mungkin kamu sempat kan ngobrol-ngobrol sama tim. Tim sempat nggak kayak ngasih statement atau testimoni, Mbak Ica itu adalah orang yang titik-titik-titik gitu. Pada saat ngelit sesuatu, pada saat ngelit cafe. Nggak pernah kali ya depan aku masa Kali aja kan selentingan-selentingan gitu. ngomong depan aku kayaknya enggak deh. Tapi kamu sama teman-teman sama tim juga as a family gitu atau gimana? Ya, aku orangnya apa ya, akrab sama semua. Maksudnya kita nggak ada gap tapi tetap harus ngerti batasan. Dalam artian kalau waktunya kerja ya kerja. Gitu. Wow, jadi Ica ini ketika kamu memulai, ini kan berarti kan starting pointnya di 2 tahun yang lalu kan, bisnismu sendiri gitu. Pernah nggak sih, Cak, kayak di tengah-tengah perjalanan kamu lagi jalanin ini terus kepikiran untuk oke, aku akan mencoba yang lain nggak atau aku akan tetap di sini gitu di awal-awal? Kalau di awal-awal belum. Mungkin di tengah perjalanan ya namanya ada ups and downs itu pasti ya. Pasti ada berkali-kali kayak I wanna quit itu udah pasti. Cuman ya ternyata here I am still trying to survive. Keren banget. Terus gimana caranya kamu gini? Oke, sebelum aku nanya gimananya, tapi aku mau tahu dong. Mungkin kalau misalnya mau ceritain apa sih hal-hal yang paling memorable buat Ica yang itu adalah masa-masa dimana kamu lagi down banget gitu pada saat jalanin usaha ini. Banyak. Tapi mungkin yang memorable tuh pandemic ya, maksudnya itu semua memorable buat kita semua kayaknya kan. Tapi kena banget ya, ngehit banget ya. Dan ya semua aspek pasti, semua bidang pasti kena juga lah. Terus kamu ngelakuin apa, Ca, untuk bisa up lagi? Macem-macem, mulai dari kita coba adaptasi ke kondisi yang dulu sempat tutup juga. Dari tutup itu kok kayak nggak bisa nih kalau tutup terus, coba deh kita adaptasi pun masih sulit kondisinya. Coba dan cari kerjaan lain juga kayak gitu. Wow. Terus kamu pada saat gini kan kadang ada orang-orang yang wah ini lagi down nih, terus memutuskan akhirnya ya udahlah mundur gitu. Apa yang bikin Ica itu tetap maju gitu, tetap mau jalanin ini dengan suka hati lah ibaratnya? Karena apa ya, ada beban moral tersendiri, kayak orang-orang bergantung pada aku, staff-staffku misalkan. Terus sama lagi, Cak? Itu sih Mbak yang paling berat sih. Kepikiran di situ ya. Iya. Emang bener ya kalau namanya pengusaha itu ada yang bilang enak banget, kamu bisa punya banyak waktu gitu ya. Nggak juga ya, Cak? Kalau menurutmu statement itu sepakat gak sih? Aku lebih punya banyak waktu untuk rehat kalau untuk pengusaha. Mungkin sih, tapi apa ya plus minus ya. Enaknya sih bisa ngatur waktu sendiri kan. Entah itu untuk rehat, entah itu untuk mikirin yang lain. Mau punya sesuatu lain yang dikerjakan kan bisa enak banget ngaturnya karena fleksibel kan. Cuman ya itu tadi. Cuman ya itu beban pikiran juga banyak ya Bu kebetulan. Terus ya apalagi, Cak? Kan ngomongin up and down kan tadi Cak bilang ya namanya juga usaha gitu. Ada lagi nggak selain pandemi yang bikin kamu akhirnya bikin inovasi-inovasi baru macam-macam kayak gitu? Iya dong kalau itu pasti, karena kan gimana cara bisa ngikutin perkembangan ya dari inovasi-inovasi itu. Oke. Kamu pas bikin usaha ini agak-agak mulai flashback lagi. Kamu sempat nggak kayak ada pembuktian gitu, entah itu ke seseorang kah atau untuk dirimu sendiri gitu? Aku mau bisnis ini karena aku mau membuktikan atau kayak Pernah. gimana? Oh iya itu deh. Itu gimana tuh? Pernah lagi, gara-gara apa ya dulu? Mantan kali ya. Wow. Kali ini mantan cukup punya peranan penting untuk memotivasi dia. Gimana? Karena dulu tuh aku apa aja aku ikutin Mbak. Make up lah aku kerjain, model aku kerjain, nyanyi beberapa aku kerjain, semua aku ikutin. Dan menurut mantan aku itu mungkin kayak
apa sih yang lo kerjain tuh nggak menghasilkan mungkin menurutnya, karena dia juga ada bisnis juga. Terus karena apa ya, mungkin skalanya kecil apa gimana, pokoknya menurut dia gitu. Terus kayak ketika aku ngerjain ini aku kayak langsung ada nih. Apa ya, ada perasaan pengen ngebalap dia gitu. Nih, lihat nih, gitu ya. Ada perasaan pengen ngebalap gitu. Terus kayak nih yang menurut lo yang gue kerjain gak penting nih, gue bisa kok ngerjain yang penting juga. Tuh, berarti akhirnya mampu kan untuk membuktikan gitu. Iya ya, namanya fase ya Mbak. Mungkin di usia segitu dulu ya kita pengen nyoba apapun. Iyalah. Sampai akhirnya kita kan belum tahu mana yang akan kita seriusin akhirnya gitu. Dan itu nggak salah kan, Cak? Kalau menurutmu kayak salah kan? Salah. Betul. Experience. Mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton juga mikirkan, aku lagi kayak posisinya kayak Mbak Ica nih, ngejain ini. Itu akhirnya kamu menemukan, oke, tadi kan cerita nih Ica, make up iya, model iya, nyanyi iya. Kok tiba-tiba jatuhnya atau ternyata menuju ke bisnis ini, itu gimana perjalanan? Kan dari make up beda tuh, makanan gitu. Itu gimana Cak? Akhirnya kok bisa menemuin ini nih? Ya itu sih karena awalnya ada bisnis keluarga itu mungkin ya Mbak. Itu yang juga ngedorong ya? Ya karena udah gak enak minta duit orang tua itu gak lulus. Akhirnya gimana caranya kok gak enak ya di rumah. Cuman ngerjain skripsi ntar ngapain tidur-tiduran gitu-gitu kok gak enak. Akhirnya itulah masuk coba minta kerja gitu, bantu kerja. Dan itu awal-awal orang tua gimana Cak? Ngelihat, awalnya anak gue dimarahin, aku disuruh lulus cepet-cepet biar kerja, malah nggak lulus tapi mau kerja gitu. Tapi kan terus kayak, namanya orang tua kan pasti marah di awal, dapat berapa hari baru kayak masih mau kerja gitu, mau kok gitu. Akhirnya ya udah sana berangkat coba gitu. Oke, wow. Terus sempat nggak sih sama orang tua itu sempat agak kamu beneran bisa nggak sih? Sempat nggak keluar atau malah orang tua justru kayak mendukung banget gitu, ayo Cak semangat Cak gitu. Jadi orang tua aku tuh tipenya bukan yang bisa ngajarin gitu, jadi kan kayak oh ya udah sana berangkat, tapi diserahin ke pihak operasional situ. Ini tolong ya, dia diikutin ke sana, udah di treat kayak biasa aja, nge-shift kayak biasa 8 jam istirahat, terus libur 1 hari. Kamu tetap jalanin yang sama kayak gitu? Di awal kayak gitu. Jadi dari situ malah karena mungkin aku stay-nya lebih lama di situ, aku lebih tahu minus-minusnya di sana dibanding orang tua aku. Oh gitu ya? Akhirnya karena kamu jalan gitu di situ ya? Iya karena kan aku blend in sama staff. Terus lebih lama stay-nya. Jadi tahu kurang-kurangnya, minusnya, plusnya gitu. Jadi kayak akhirnya ngasih masukan ke orang tua tentang kondisi lapangan ya. Terus ini pertanyaanku, pada saat kamu memutuskan untuk choose dan bikin usaha sendiri, orang tua gimana Cak? Aku tetap handle sih. Oh gitu? Jadinya aku handle sana sama handle bisnisku sendiri. Jadinya kayak gitu. Karena apa? Kontraknya belum kelar sama yang pertama atau gimana? Ternyata dari belajar itu ujung-ujungnya disuruh jalanin gitu. Kamu lebih ngerti, kamu lebih muda kayak gitu. Akhirnya baru istilahnya tampuk kekuasaan, tampuk kepercayaan diberikan. Baru kayak gitu. Dan itu pas bareng usahamu juga jalan gitu. Ya. Gak pusing Cak? Ini pertanyaan lagi sebelum kamu ke kerjaan yang selanjutnya gitu. Waktunya fleksibel ya waktu itu. Jadi kita bisa ngatur mau kesini kapan gitu. Itu kamu gimana Cak untuk ngatur Cak? Maksudnya kan di sini itu ceritanya skripsi udah kelar kan? Skripsi kelar ya. Udah kelar kan? Ibarat udahlah satu beban udah selesai. Satu beban selesai. Jadi yuk kita tambah beban yang lain gitu. Oh kamu termasuk tipikal orang kayak gitu? Oh suka dikasih beban baru? Gitu. Oh enggak ya? Oh gitu ya Cak. Terus habis itu akhirnya pas nambah beban baru lah, ibarat bukan beban sih, aku bilang tantangan baru sama Ica. Kamu jalanin. Itu sempat gak kayak burn out terus aduh aku capek. Dua-duanya pas lagi jalanin dua-duanya. Enggak sih, burn out enggak. Cuman mungkin kadang kita lupa ya mana yang diprioritaskan ya kayak gitu sih. Terus apa yang kamu lakukan Cak untuk akhirnya balik? Ini mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman yang lagi jalanin hal yang sama gitu barengan. Akhirnya ya lari-lari, kadang kayak ada suatu momen dimana yang ini agak kurang aku pikirin, ada lagi satu momen karena aku mikirin yang ini agak kurang aku pikirin, ya kayak gitu. Susah sih ya bikin balance semua kerjaan tuh susah. Oke, wow.
Terus kayak Mbak Danis aja pasti susah dong bikin balance kehidupan rumah tangga sama kehidupan pekerjaan. nggak, kalau rumah tangga itu karena aku membuatnya jadi aku yang cerita ya. Jangan dong. Ica aja dulu. Maksudnya kita nggak akan bisa porsinya sama persis dong. Iya pasti agak ada yang lebih besar gitu ya. Terus ya ini aku benar-benar kepo banget karena Ica kan jalanin usahanya ibarat tidak ada partner, tapi kamu pakai tim atau gimana? Ada partner nggak sih di usahamu yang terakhir nih, yang kedua? Yang balai kopi. Yang balai kopinya. Enggak sih, nggak ada partner. Oke, itu mikir sendiri dong berarti. Mikir sendiri. Tapi ya kita kan punya tim juga yang bantu untuk eksekusinya. Soalnya kan biasanya usaha F&B lagi itu kan harus gak cuma sendiri gitu. Biasanya ada orang 2, orang 3. Nah ini kan sendirian dan kamu perempuan. Ya. Oke, kita nggak mendiskreditkan perempuan gitu. Laki-laki enggak, maksud aku konteksnya di sini perempuan itu kadang kan overthinkingnya iya, gitu loh. Maksudku sesama perempuan nih, aku juga mungkin Ica sama aku sama-sama lagi sering overthinking kayak gitu. Itu gimana, Ca? Pas kamu lagi overthinking, kamu naruh ke timmu atau yaudah deh aku jalanin deh atau gimana? Jalanin sih tetap. Pokoknya tetap maju terus gitu ya. Maju terus. Oke, berarti ada big why-nya juga selain tim. Ada lagi nggak? Kamu ada mimpi besar juga ke depannya mau kayak gimana gitu ya? Akhirnya bikin Ica itu meskipun overthinking tetap lanjut gitu loh. Itu loh yang bikin kita kan kadang mundur-mundur gitu-gitu loh. Sebenarnya kalau untuk mimpi lebih besarnya lagi aku belum sampai sejauh itu, Mbak. Karena dari pandemi kemarin itu kayak hits me so hard. Apa ya, kayak belum ada ambisi-ambisi baru gitu. Karena goalsnya ya untuk survive dulu. Oke. Berarti 2021 ini survive dulu. Gitu. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, aku nggak menutup kemungkinan nanti arahnya akan jadi gimana, akan terus bisnis atau enggak, akan ke bidang lain atau enggak, karena kan ya masih muda juga ya just go with the flow gitu. Oke. Dan itu bagus sih ya, nggak terpatok, nggak kaku, ibaratnya harus di sini terus kayak gitu ya. Oke. Jadi habis ini kita juga akan ngobrol kegiatan Ica yang satunya. Banyak gitu loh. Cuman ini yang menarik karena Ica bisa membagi waktu gitu ya. Membagi enggak cuma waktu tapi pikiran, energi juga, Ca. Ya kan? Nah, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, balik lagi. Nah, kan kalau tadi Ica cerita pandemi itu cukup membuat Ica memikirkan banyak hal untuk tetap survive, ya kan. Nah ini kalau ngomongin tentang pandemi itu kan akan ada kaitannya dengan berbagai hal, termasuk kesehatan mental, tapi nggak bahas itu. Tapi kesehatan finansial nih, mungkin setiap orang mengalami hal yang sama sehingga ada yang rem banget akhirnya atau harus melakukan apapun gitu. Itu termasuk ngena ke Ica juga nggak? Dong. Oh gitu ya. Oke, gimana Ica? Mungkin teman-teman juga lagi ngalamin hal yang sama gitu sekarang. Terus apa yang kamu lakukan gitu? Mungkin itu akhirnya aku cari cara gimana buat survive, cari kerjaan-kerjaan lain. Oke. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa Ica akhirnya jadi bekerja di sebuah tempat gitu ya. Oke. Karena waktu itu ya gimana ya, kita semua kan nggak ada yang tahu ke depannya bakal gimana ya, gambling banget. Terus sedangkan tabungan udah mulai menipis. Apalagi menutupi kerugian itu kan lebih cepat lagi habisnya. Sampai gimana caranya cari cara lain buat survive deh, buat survive kebutuhan kita dulu deh. Karena kita kan juga punya tanggungan-tanggungan sendiri juga kan. Jadi untuk yang usaha itu diusahain buat nutup operasional dulu. Gitu. Jadi segala cara lain untuk keuntungannya untuk operasional juga ya berarti ya. Nah untuk Ica sendiri akhirnya kamu cari kerjaan untuk kehidupan pribadimu gitu. Dan akhirnya menjadi seorang marketing manager di Hill House Batu ya. Betul. Nah itu kamu pas memutuskan, akhirnya mengambil keputusan itu gitu. Itu cukup berpikir lama atau oke deh nggak apa-apa gitu? Iya sih sempet kayak, jadi pas tutup tuh karena sempet tutup. Kebingungan, kelabakan sendiri kan, cari-cari semua kerjaan gitu. Terus kayak untuk mulai sesuatu yang baru kan juga terlalu risky ya soalnya pada saat itu. Terus cari-cari, udah apply sana sini, lupa. Things get better, kita bisa buka lagi, udah lupa. Sampai lupa itu tiba-tiba pas cek-cek email loh,
kok kepanggil gitu. Bahkan itu ngeceknya juga telat, harusnya dipanggilnya hari itu, tapi aku kayak baru buka hari itu. Di jam yang lebih, di jam yang udah lewat. Agak lewat. Akhirnya, gitu. Iya nggak ya gitu. Coba iya deh. Dan pas cari tahu tempatnya tuh belum ada clue apa-apa tentang tempat itu karena dia baru buka kan. Kalau di sosmed tuh kayak belum ada clue apa-apa. Terus akhirnya coba deh, aku reschedule jadwal interviewnya. Dateng, ternyata lihat tempatnya. Kayaknya aku pede, maksudnya aku suka dengan konsep ini dan aku pede kayak tempat ini oke deh, kayaknya berkembang deh gitu. Masuklah aku join. Tapi pada saat itu berarti keputusannya akhirnya pada saat itu juga pas lagi buka email ya, Cak? Pas interview sebetulnya. Karena jadi pas mau berangkat interview ya udah berangkat dulu deh, lihat ntar gitu. Berangkat dulu lihat ntar, kayak I have no clue about the place soalnya kan. Setelah lihat terus ya diceritain nanti gini konsepnya gini. Oke, kayak tertarik gitu. Terus akhirnya ini udah berapa lama di situ berarti? Sekarang berarti 7 bulanan. 7 bulan ya. Jalan 8 kayaknya. Iya. Ini kayak kalau anak bayi itu udah apa mitoni ya? 7 bulanan. Udah 7 bulanan. Jadi pas ini udah mulai running dua-duanya dong ya, Cak ya? Iya. Dan alasan kamu akhirnya bekerja karena untuk diri sendiri gitu ya? Jadi aku masuk itu H-3 soft opening tempat itu. Wow, mepet ya? Mepet sekali. Jadi kamu kerja keras juga di situ akhirnya? Iya, serunya sih tapi jadi ikut berkecimpung lumayan agak awal ya. Iya sih. Sampai sekarang akhirnya rame banget tempat itu dan hits sekali. Ini salah satunya peranan dari Ica nih. Asik. Nggak sih, itu tempat itu bikin hits dirinya sendiri sih. Tapi salah satunya juga ada marketingnya di dalamnya gitu. Nah Ica kan akhirnya udah mulai rapi nih. Dalam arti di Balai Kopi juga jalan. Terus kamu juga mulai jalan lagi. Nah ini kan udah mulai running nih. Kamu sempet ini lagi gak sih Ca? Di tengah-tengah perjalananmu tetap bakal lanjut di jalan ini dulu nggak? Untuk saat ini nih? Sejauh ini sih kayak bakal tetap. Karena di kerjaan yang baru ini maksudnya aku punya bos yang baik, maksudnya dia kasih kesempatan untuk explore develop, gitu ya? untuk explore, untuk develop hal yang lain juga kayak gitu. Jadi sejauh ini sih kayaknya masih. Nice, wow. Ini keren banget, keputusan besar ya seorang Ica. Soalnya kan jarang banget. Biasanya nih orang itu aku kerja dulu bersama maksudnya sebagai profesional, terus baru memutuskan untuk usaha. Nah ini Ica kebalikannya gitu, usaha terus habis itu ada kerjaan lain gitu. Aku boleh tanya nggak, ini mungkin agak sedikit dalam nih, kamu sempat malu nggak Ca? Enggak. Mungkin ada ya beberapa orang yang ngelihatnya gimana gitu. Mungkin bahkan sempat kadang ada omongan yang kayak mungkin mereka nggak maksud untuk menyinggung tapi jadi yang menyinggung. Karena pas di sana kan aku ketemu banyak teman-teman, lebih ke kenalan lama juga, dan mereka mungkin kan kayak kok di sini gitu. Ya aku juga bantu di sini. But it's okay for me, kan kerjanya juga halal. Nah, itu. Tuh kata-kata penyemangat nih buat teman-teman juga lagi ngalamin hal yang sama, nggak perlu malu ya Cak, selama pekerjaannya halal gitu. Cak, ini ada sedikit pertanyaan nih, ada nggak mimpimu yang selama ini sebenarnya kamu udah pengen banget tapi pengen kamu dapetin dalam waktu dekat gitu? Mimpi kan macam-macam, nggak cuma jadi pramugari gitu kan, yang nggak kesampaian itu. Tapi ada nggak keinginan untuk jadi pramugari? Enggak. Itu pas kecil doang. Pas udah gede kayak enggak. Enggak ya, udah ya. Mungkin lebih oke di sini, lebih seneng di sini. Terus ada nggak nih perjalanan cita-citamu, apa yang pengen kamu capai dalam waktu dekat juga? Dalam waktu dekat. Belum tahu sih Mbak, ini bisa dalam waktu dekat atau enggak. Cuma kalau pengennya kan kita pengennya kalau punya bisnis ya bisa berkembang, bisa punya cabang di mana-mana. Cabang di mana-mana itu mimpinya ya. Cita-cita. Atau kalaupun bukan cabang ya bisa ke apa ya, skala yang berbeda gitu. Pengen nggak misalnya diajakin ngobrol nih, ini aku lagi ngajakin ngobrol, siapa tahu ya semesta lagi dengerin gitu. Kamu pengen bikin bisnis di bidang apa lagi Cak selain F&B kalau misalnya diperbolehkan gitu? Aku tuh dulu sempat kepikiran kecantikan sebetulnya kan. Jadi cocok sih ya. Karena suka gitu. Karena suka juga ya. Cuman jadi sebelum aku masuk di kerjaan yang baru ini sempat ada apply ke bidang kecantikan juga, dan itu aku milih, bingung kan mana ya. Ujung-ujungnya terjun ke yang udah dikerjain gitu kan, F&B lagi tuh. Cuman
apa ya, selagi ini kalau belum bisa mewujudkan cita-cita kita sendiri, kesempatan yang aku dapat di tempat kerja baru aku itu kayak dikasih kepercayaan untuk bantu ngerjain proyek yang lain. Yang bidangnya masih sama, itu menurut aku kayak it's also a blessing. Gak apa-apa, belum bisa bikin sendiri itu gak apa-apa. Nih lu dikasih punya kesempatan kayak gini. Budgetnya ada, misalnya budgetnya ada karena perusahaan punya budget dan lain-lain. Cuman kita perlu menyalurkan ide, itu sih menurut aku juga enak juga gitu. Kita ngejalanin kerjanya juga kayak gitu. Seru ya. Oke, Ica, ini boleh dong kalau Ica ngasih beberapa tips versi Ica untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada di situasi yang sama, lagi bangun usahanya, terus mungkin dia juga lagi banyak yang dialamin tantangannya gitu. Boleh dong dari Ica ada beberapa tips gak buat teman-teman? Tipsnya jangan patah semangat, itu kayak standar banget, tapi beneran whenever you wanna quit, ketika kamu lebih percaya, kepercayaan kamu lebih besar gitu, kalau kayak I can get through this. Tiba-tiba ada aja jalannya gitu. Ada miracle gitu. Karena itu the power of kepepet kali ya. Power of kepepet. Jadi aku ngalamin sendiri beberapa kali kepepet dan beberapa kali ada jalan gitu. There is a will, there is a way. Ya. Tapi memang kamu sering banget ngalamin itu ya, Cak? Sering dong. Wow. Karena dari beberapa usaha yang itu kan ada miracle juga gitu kan, keajaiban yang like, somehow I don't know how could I survive gitu. Oke, tapi ternyata ada gitu. Ternyata. Bahkan dari tahun lalu ya Mbak, aku sempat kirim-kirim ke Mbak, apa sih tuh? Hampers ya. Hampers. Apa itu kan bentuk-bentuk survive juga di saat itu kan, karena betul. harus tutup gitu. Cuman ternyata masih bisa survive sampai sekarang itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kan aku juga sempat lewat kan, dan itu rame banget. Dan ini wow banget gitu ya menurut Ica ya? Ya alhamdulillah udah mulai pelan-pelan balik. Cuman untuk normal sih belum ya. Aku rasa untuk yang usaha-usaha lain juga belum bisa ya untuk normal banget. Masih harus menyesuaikan lagi gitu. Ada lagi gak nih tipsnya Cak selain jangan patah semangat? Apa ya? What doesn't kill you makes you stronger pokoknya Mbak. Jadi kadang bener-bener itu berkaitan sama ini kali ya, yang tadi cewek itu lebih sensitif, lebih overthinking juga sometimes. Gitu. How to control your mind. Oke. Itu. Meskipun masih belajar juga kayak gitu. Tapi itu perlu banget. Itu kuncinya kayaknya, karena kalau enggak kita sakit-sakit sendiri sama pikiran ntar. Mungkin kalau boleh dikasih tahu tips untuk kontrol pikiran ala Ica gimana nih? Apa ya? Cukup tidur, olahraga. Itu klasik sih, tapi kayaknya iya karena ngedistract dari overthinking itu karena ada yang dikerjain kan. Sama stress release juga ya kalau olahraga itu ya. Berarti cukup tidur, jangan lupa meskipun kerjaannya banyak, cukup tidur, olahraga, apalagi Karena suka lupa makan kan kalau kayak gitu. Penting ya. Ternyata lupa makan itu ntar makin bete lagi. Siap. Oke, ini luar biasa banget obrolan aku sama Ica di hari ini. Tapi yang jelas kita perlu untuk lebih semangat lagi gitu ya Ca untuk menghadapi apapun ke depannya ya. Satu tips lagi deh Ca, tadi kan jangan patah semangat, terus habis itu control your mind. Satu lagi nih versi Ca, apa lagi nih? Apa ya Mbak? Selalu percaya deh kalau ada pertolongan di Tuhan. Oke. Itu jadi agamis gitu, jadi religius. Tapi ini penting loh. Itu bener ya. Soalnya ini mungkin lagi dihadapin beberapa juga, aku juga sering ngalami juga pas lagi banyak yang dipikirin itu akhirnya kayak larinya mau kemana lagi. Itu yang penting ya Cak. Ya. Jadi semua apapun yang terjadi kembali ke Tuhan. Ya. Oke. Kita mau berusaha kayak gimana pun semuanya kan tetap keputusannya Tuhan. Siap. Mantap banget. Ica terima kasih banyak untuk waktunya ya. Terima kasih juga Mbak Danis. Jaga kesehatan dan semoga kita bisa segera kumpul-kumpul lagi. Amin. Semoga bisa normal kembali semuanya. Iya nanti sama Bandana juga lah pasti ya. Ya nggak bos? Biar bisa event-event lagi kita. Iya bener banget. Oke, thank you banget Ica. Jaga kesehatan ya. Thank you Mbak Danis. Oke, dadah.